STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun berada, kembali Allah mudahkan kita untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari agamanya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan tidak ada cara lain untuk mengangkat kebodohan dari diri kita kecuali kita menuntut ilmu agama. Dan kita menuntut ilmu agama ini bukan berarti kita sudah banyak berkontribusi di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menuntut ilmu agama Allah akan tertolong. Jangan kita merasa demikian. Karena kita mengetahui bersama bahwasanya menuntut ilmu itu adalah perkara ibadah. Dan kita selaku hamba, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah. Andai kata kita tidak mau lagi menuntut ilmu agama Allah akan tetap mulia. Agama Allah akan tetap tegak. Agama Allah akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Jadi tatkala kita menuntut ilmu agama, itu akan kembali kepada kita sendiri. Seluruh ibadah yang kita lakukan itu efeknya untuk kita. Dan seluruh kejelekan yang kita lakukan itu juga akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Dan apabila kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kalian. Dan kebalikannya, apabila kita melakukan kejelekan, maka kejelekan tersebut juga kembali kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Besok kita 17 Agustus. Berarti kita sudah merdeka. Ya, kita sudah lama merdeka. Kita sudah merasakan kemerdekaan. Tetapi hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya tatkala kita terlepas dari kesyirikan, tatkala kita tidak lagi bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada mayit, tidak bergantung kepada kuburan, tidak meminta kepada kuburan, tidak meminta pertolongan kepada dukun, tidak mengadu nasib, ataupun menganggap bahwasanya jimat tersebut bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Apabila tatkala kita melakukan kesyirikan, berarti kita masih belum merdeka. Apabila kita melakukan kesyirikan, berarti kita belum merdeka. Ya, belum merdeka. Karena kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Ini tujuannya. Jadi di hari kemerdekaan ini, atau jangan kita hanya merdeka kita tidak lagi diperangi, bukan. Karena diperangi dengan pemikiran yang sesat, diperangi dengan kesyirikan itu jauh lebih berbahaya. Karena dampaknya akan kita rasakan pada hari kiamat. Ya.
kita mengetahui bersama tatkala kita melakukan kesyirikan, apabila seseorang jatuh ke dalam kesyirikan, ya, maka Allah akan haramkan kepada dia surga. Kalau kita diperangi oleh orang kafir, kita berperang dengannya, insya Allah kalau kita mati syahid. Tetapi kalau kita melakukan kesyirikan, kalau kita mati dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM. Kembali kita membaca salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita nggak perlu menyamar-nyamarkan namanya, karena beliau yang benci akan tetap benci, dan yang akan respect atau orang yang suka bakalan akan suka. Kalau orang yang belum suka, baca dulu, mungkin nanti bakalan suka. Ya. Kalau orang yang belum suka, kalau orang yang masih benci, baca dulu kitabnya, mungkin bakalan suka. Ya. Nanti jangan sampai benci jadi cinta. Ya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah keikhlasan. Ya. Dan makna ikhlas adalah disebutkan oleh Syekh adalah tarkus syirki wa ifradullah bil ibadah. Meninggalkan kesyirikan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Itu makna ikhlas. Ya. Di malam yang berbahagia ini kita akan membahas antonimnya, ya. Jadi lawan dari tauhid, yaitu syirik. Kata Syekh di sini, qala al-muallif wa bayanu dhiddihi alladhi huwa syirku billah. Itu penjelasan dari antonimnya atau lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Diddut tauhid, yaitu lawan dari tauhid, yaitu asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makna tauhid, fat tauhid huwa ifradullah bil ibadah. Makna tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Itu makna tauhid. Adapun makna syirik, wasyirku, makna syirik dicatat huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi azza wa jalla. Yaitu memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna syirik. Seperti kadzabhi, seperti menyembelih. Menyembelih adalah suatu ibadah. Berarti kita beribadah, menyembelih itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memalingkan penyembelihan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat yang sering kita ulang, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nazar. Ya, nazar. Dia melazimkan salah satu perkara untuk dirinya sendiri, nazar. Dan nazar ini terbagi menjadi dua. Nazar terbagi menjadi dua, nazar mutlak dan nazar muqayyad. Nazar mutlak dan nazar muqayyad. Apa itu nazar mutlak? Dia bernazar dengan tidak ada sangkut pautnya dengan sesuatu apapun. Hari Senin atau hari Jumat atau hari Jumat nanti saya akan bersedekah 50.000. Dia berazam untuk dirinya sendiri. Dia mewajibkan untuk dirinya sendiri. Ya, saya bernazar untuk bersedekah 100.000 atau 200.000 atau selainnya di hari Jumat. Ya. Kemudian nazar muqayyad. Nazar muqayyad. Contohnya seperti seseorang mengatakan, saya akan melakukan sedekah ke anak yatim kalau saya keterima PNS, kalau saya menang tender, kalau saya ini dan itu. Dia berharap ada sesuatu hal yang dia capai. Kalau dia mencapai hal tersebut, maka dia akan melakukan ini dan itu, melakukan amalan-amalan soleh. Ya, maka ini adalah nazarnya orang pelit, kata para ulama.
Dia harus dapat sesuatu dulu baru dia mau beramal. Ini orangnya pelit. Ya. Orang pelit. Kemudian doa wal istighosah. Kemudian doa dan istighosah. Ya, jadi kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Doa adalah ibadah. Berarti ibadah kita harus peruntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa memberikan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ngapain kita meminta kepada selain Allah? Logika kan? Ini logika orang yang cerdas, logika orang yang masih fitrah, logika orang yang masih benar akalnya, logika yang masih tidak tercampur dengan syubhat. Ya. Nah, ini doa. Ada sedikit faedah yang saya ingin sampaikan. Doa ini adalah ibadah yang sangat mulia. Ya. Ada namanya penghalang-penghalang doa. Ada perkara-perkara yang diijabahinya doa. Ada waktu-waktu mustajabah doa. Ya. Jangan kita merasa saya sudah beribadah, saya sudah berdoa, tapi kok nggak dikabulkan. Ya, jangan demikian. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwasanya doa itu adalah ibadah. Tatkala kita berdoa, berarti kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mungkin doa kita akan dikabulkan, dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ikhlas berdoa, itu pasti akan bernilai ibadah. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama. Mungkin doa kita diijabahi, ya, doa kita diijabahi, kata para ulama, kita disingkirkan dari hal-hal yang jelek, buah dari doanya kita, ya, buah dari doanya kita. Baik. Ataupun kita diganti dengan yang lebih baik, kita nggak tahu. Kita mintanya ini. Kita misalnya mintanya sesuatu yang mobil, motor, ya, sesuatu. Kalau kita kan mintanya, kalau kita paling apa? Mintanya apa? Perkara-perkara dunia itu yang biasanya kita minta. Ya. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan surga. Ya. Ya, nas'alullah al-jannah. Kadang kita meminta itu sesuatu pasti yang kita minta kebanyakannya tentang dunia. Boleh. Kalau jawabannya boleh. Tapi kita pernah nggak minta surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala? Mungkin lupa. Kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan hal yang sangat besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu meminta hal yang rendah, hal yang rendahan. Minta hanya perkara dunia. Kita jarang meminta surga Firdaus. Ya. Jarang kita minta Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga. Jarang kita menyebutkan demikian. Ya. Dan ada penghalang-penghalangnya doa. Ya. Di antara penghalang doa, kita terburu-buru. Ya. Terburu-buru maksudnya saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Saya sudah capek berdoa kok belum dikabulkan. Ini orang yang terburu-buru. Ya. Penghalang yang lainnya, seseorang makan dengan makanan haram. Dia makan ataupun dagingnya tumbuh dari harta yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bajunya mungkin dari hasil yang haram. Ya, makanannya dari makanan yang haram. Makanannya dari makanan yang riba. Gimana kita mau
terima doanya kita. Mungkin itu sebabnya. Kita memakan sesuatu hal yang haram. Ya. Maka bagaimana seorang bapak, dia kerja dengan masih berurusan dengan perkara riba. Dia masih kerja di bank mungkin, masih kerja di pajak, masih kerja di ini, di itu. Masih dikerja di lembaga-lembaga riba. Dia tahu itu. Ya. Dia tahu hal tersebut. Uangnya dia berikan kepada anak-anaknya. Dia berikan kepada istrinya. Oh tapi Ustadz, ada kok yang kerja di bank dia makin kaya raya. Enggak apa-apa. Mungkin itu istidrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ulur dia. Allah kasih. Karena dunia tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini Allah obral. Allah berikan kepada orang mukmin juga orang kafir. Tetapi surga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya diberikan kepada uiddat lil muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Surga itu disiapkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, inilah doa. Kita harus tahu penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ya. Dan ada waktu-waktu diijabahinya doa. Banyak waktunya. Di antaranya di sepertiga akhir malam. Ya. Karena di sepertiga akhir malam itu adalah waktu yang sangat spesial. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun ke bumi. Allah akan turun dari langit ke bumi. Karena Nabi SAW sabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala turun di sepertiga akhir malam. Ya, di sepertiga akhir malam, setiap malamnya. Ini adalah keutamaannya di sepertiga akhir malam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ini hadis qudsi, barang siapa meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan, kata Allah. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Ya, ini keutamaannya di sepertiga akhir malam. Dan faedah yang penting bahwasanya ini yang mengucapkan Nabi SAW. Nabi tidak mengucapkan suatu hal kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak berucap dengan hawa nafsunya. Bagaimana Allah yang turun kita tidak tahu. Urusannya kita mengimani Allah turun di sepertiga akhir malam. Tidak perlu kita membayangkannya. Tidak perlu kita menyelewengkan maknanya. Ya, tidak perlu kita takwil. Tidak perlu kita bayangkan, tidak perlu kita serupakan dengan makhluk. Tugas kita orang yang beriman, kita beriman dengan hal tersebut karena itu perkara gaib. Ada orang-orang yang mentakwilkan, oh ini yang turun adalah rahmat Allah. Ini yang turun rahmatnya Allah. Bagaimana rahmat Allah bisa mengucapkan bahwasanya berarti rahmat Allah yang mengampuni kita semuanya? Enggak. Berarti rahmat Allah yang mengatakan barang siapa yang minta kepadaku maka aku akan berikan. Tidak perlu kita selewengkan mana. Ya. Tugas kita Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita bayangkan, tak perlu kita serupakan dengan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak ada yang serupa. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala serupa dengan makhluknya. Tugas kita hanya beriman. Tidak kita mengatakan, oh berarti di sepertiga akhir malam ini waktunya apa? Waktunya siapa? Waktunya di mana? Karena kan
di negara ini beda-beda ininya jamnya. Ya, berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah yang menciptakan waktu. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya. Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah akan melakukan apa yang Dia inginkan. Ya. Dan inilah penting kita mempelajari tentang akidah Ahlussunnah. Kemudian di waktu mustajabahnya doa di hari Jumat, di sorenya Jumat. Ya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali kita harus berdoa agar wabah ini diangkat. Ini PR kita bersama. Ya. Karena banyak orang yang tidak bisa bekerja, orang yang di PHK mungkin, orang yang mungkin dia lapar atau apa, sempit ekonominya, turun omsetnya dikarenakan wabah ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat wabah ini. Dan kita meyakini bersama bahwasanya wabah ini adalah ulah dari kita, ulah dari dosa-dosanya kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan itu dengan dikarenakan ulah tangannya manusia. Berarti dengan dosa-dosanya kita. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semuanya kita melakukan dosa. Ini berarti efek dari dosa-dosanya kita. Ya, jangan kita merasa suci karena ini adalah ulah dari kita semua. Kemudian kata Syekh di sini, ila akhiri anwa'il ibadah. Ya. Atau sampai yaitu atau ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Ibadah-ibadah lain. Berarti semua ibadah hanya kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa syirk. Ini adalah kesyirikan. Memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa syirkul maqsud huna, syirik yang diinginkan di sini, syirik yang dimaksudkan di sini adalah wa syirku fil uluhiyah. Adalah syirik dalam perkara ibadah. Amma syirku fil rububiyah, adapun syirik pada rububiyah, kita telah menyebutkan di awal-awal kitab kita apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara kita meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta. Ini adalah tauhid rububiyah. Ya. Ifradullah bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Ya. Adapun syirik al-uluhiyah, adapun tauhid al-uluhiyah yaitu ifradullah bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Dan at-tauhid al-asma wa sifat, menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza amma syirku fi rububiyah, adapun syirik dalam perkara rububiyah, fa hadza ghairu mawjudin fil ghalib. Ya. Maka ini hampir tidak ada. Ya, secara umum itu tidak ada kecuali orang-orang ateis. Fal umamu kulluha muqirratun bit tauhid rububiyah ittiraran. Seluruh manusia itu meyakini dengan tauhid rububiyah secara langsung, secara fitrah. Semua orang meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Semua orang dia meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada saya. Allah yang mengatur seluruh hal alam semesta ini. Tetapi ini saja tidak cukup. Karena ini adalah yang diyakini oleh kaum musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Seorang yang meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, mewajibkan kepada dia, mengharuskan kepada dia untuk beribadah hanya kepada Allah. Dia yakin yang bisa berikan kepada dia, yang memberikan rezeki kepada dia hanya Allah. Ngapain harus minta kepada selain Allah? Ini logikanya. Ya, logikanya. Dan fitrah manusia ini sangat sesuai dengan dalil.
Fitrah kita meyakini Allah ada di langit. Allah tinggi di atas arsy. Ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Ya, sesuai. Yang pertama kita berdoa menadah tangan kita ke atas. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Ya, Allah di atas. Apabila kita menanyakan kepada anak kecil di mana Allah, dia akan menjawab akan di atas. Ya. Maka tatkala seseorang memiliki pemahaman yang menyimpang ataupun keluar dari dalil, berarti dia telah keluar dari fitrahnya sendiri. Ya. Fitrahnya sendiri. Dan kita menetapkan Allah beristiwa di atas arsy itu dengan banyaknya dalil. Banyak dalil, bukan pemikirannya kita. Bukan hawa nafsunya kita, bukan dari karangannya, dari pikiran kita, enggak. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Kenapa kita harus malu dengan akidah ini? Kenapa kita harus takut mengatakan Allah di atas arsy? Kenapa kita harus takut? Orang-orang yang lain saja, orang-orang yang menyimpang saja, mereka tidak takut bahwasanya dia mengatakan Allah ada di mana-mana ataupun Allah ada tanpa tempat. Dia dengan bangganya mengucapkan demikian. Yang padahal tidak didasari dengan dalil. Ngapain kita Ahlus Sunnah kita takut menyuarakan dengan dalil? Pijakan kita jelas. Argumen kita jelas, ngapain kita harus takut? Ya. Lam yajidhu illa man tadhahara bil inkar. Ya. Ma'a annahu ya'tarifu bihi fil batin. Li'anna al-iqrar bihi daruriyun. Ya. Pengikraran bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, pengikraran tauhid rububiyah itu secara daruri. Ya. Daruri itu la yahtaju ilan nazar. Ya. Tidak butuh kepada penelitian. Butuh nggak penelitian bahwasanya kita meyakini Allah di atas langit, ya, Allah di langit, atau Allah yang memberikan rezeki kepada kita, nggak perlu kepada penelitian, ya, nggak perlu kepada disertasi, nggak perlu. Semua orang meyakini hal tersebut. Seperti keyakinan seseorang bahwasanya api itu membakar, itu nggak perlu kepada al-bahath, nggak perlu. Nggak perlu kita penelitian dulu kalau api itu membakar, nggak perlu. Ya, semua orang juga tahu. Dan semua orang juga tahu kalau Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Ya. Tapi kenapa seseorang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Dikarenakan beberapa hal mungkin. Sudah ada yang mengajari dia dengan hal-hal yang tidak benar. Dia sudah masuk ke dalamnya kepada kesyirikan atau khurafat atau yang lainnya. Maka kepada para dai, kenapa dia tidak menyampaikan hal tersebut? Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang tidak paham dengan tauhid, tidak mungkin sepertinya. Apabila nggak mungkin, perkara itu tidak mungkin. Ya, nggak mungkin karena isinya Al-Qur'an tentang tauhid. Ya. Dan di zaman sekarang tidak ada alasan lagi saya tidak tahu. Berarti bukan sekarang saya tidak tahu, berarti dia tidak mau tahu. Nah, tidak mau tahu. Jangan lagi dia beralasan, saya tidak tahu. Saya tidak paham. Ini orang-orang yang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan agamanya. Ya, media sudah banyak, buku sudah banyak, berarti dia memang tidak peduli. Ya. Dan orang-orang yang kita sangat sayangkan, saudara-saudara kita yang telah dimasuki syubhat, telah dimasuki oleh pemahaman-pemahaman yang tidak benar, dia malah menentang orang-orang yang menegakkan tauhid.
dia mengatakan ini adalah pemikiran yang sesat, ini adalah pemikiran Wahabi atau yang lainnya. Dikarenakan gurunya, dan gurunya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman. Ya, tatkala Anda menuduh orang lain sesat, menuduh orang lain yang menyuarakan tauhid adalah pemikiran yang sesat atau pemahaman yang radikal, Anda akan ditanya. Karena Anda membiarkan murid-murid Anda, membiarkan jamaah-jamaah Anda itu melakukan kesyirikan. Ya, bukan yang nggak tahu, nggak mungkin kayaknya nggak tahu. Baca Al-Fatihah aja orang juga bakalan paham. Syekh di sini menyebutkan bahwasanya ayat yang membahas tentang kesyirikan tersebut sangat jelas. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa ayat 36. Buka Al-Quran, buka. Jelas sekali. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Surat An-Nisa ayat 36. Yang nggak bisa bahasa Arab juga mungkin ini bakalan paham. Ya, kalau memang beneran nggak paham, baca tafsirnya. Sekarang tafsir Al-Quran sudah banyak. Sudah ada yang berbahasa Indonesia, ditafsirkan ke bahasa Indonesia. Nggak mungkin lagi nggak apa. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Inilah isinya Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, banyak sekali yang membahas tentang hal tersebut. Ya. Fal iqraru tauhid rububiyah daruriyun wa fitriyun lakinnahu la yakfi. Ya. Pengikraran, ya, atau keyakinan seseorang dengan tauhid rububiyah itu secara daruri wa fitri, ya. Secara daruri, ya, la yahtaju ila nazar, tidak butuh kepada penelitian, dan secara fitrahnya manusia. Lakinnahu la yakfi. Tetapi pengikraran dengan tauhid rububiyah saja itu tidak cukup sampai dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena makna la ilaha illallah, apa makna la ilaha illallah? Jangan sampai kita udah tua nggak paham makna la ilaha illallah. Ya. Nggak paham. Tidak ada pencipta selain Allah. Ini keliru. Keliru. Ya. Makna yang benar adalah la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini yang benar. Ini yang benar. Ya. Lam yakfi, kata Syekh di sini. Lam yakfi al-musyrikin iqraruhum bihi kama fil Quran. Ya, tidak cukup pengikraran atau keyakinan kaum musyrikin, ya, pengakuan mereka dengan tauhid rububiyah itu saja tidak cukup. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 87. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum." Apabila kamu menanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan mereka. Tanya kepada kaum musyrikin, ya. Ini ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu menanyakan kepada mereka kaum musyrikin, siapa yang menciptakan mereka? Madza yujibun? Apa yang akan mereka jawab? Apa yang mereka jawab kira-kira? Yujibuna Allah. Yujibuna Allah. Mereka akan menjawab yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu alladzi khalaqana. Allah yang menciptakan kami. Hada tauhid rububiyah. Ini adalah tauhid rububiyah. Fal matlub huwa tauhid al-uluhiyah. Yang diinginkan, ya, datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Ya. Hadza alladhi hasala fihi an-niza' wal khilaf wal khisam bainar rusul wal umam. Ya.
Dengan tauhid uluhiyah ini timbulnya perpecahan, timbulnya kegaduhan. Ya, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka beribadah hanya kepada Allah, apa kata mereka? Aja'ala alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad akan menjadikan ilah yang banyak ini menjadi satu? Ini adalah perkara yang aneh menurut mereka. Ya, di sini Nabi diperangi karena mendakwahkan dakwatut tauhid. Dan pasti orang-orang yang mendakwakan tauhid itu akan diperangi, akan dimusuhi, itu perkara yang pasti. Nabi saja menghalangi demikian. Tetapi kita nggak ada apa-apanya. Cobaan yang kita alami ini tidak ada apa-apanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'a al-anbiya, tsumma al-amthal fal-amthal. Ya. Orang yang paling berat azab, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Nabi dilemparin batu di Taif. Ya. Selalu beliau diganggu. Karena apa? Bukan karena akhlaknya beliau. Ya, kalau kita mungkin karena akhlaknya kita. Orang enggak suka sama kita itu mungkin. Karena yang jeleknya akhlak kita itu mungkin. Tapi Nabi adalah innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, Nabi itu akhlaknya bagus, akhlaknya baik. Tapi kenapa kaum musyrikin membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka hanya mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan sekarang kita hanya bisa berdakwah dengan akhlaknya kita. Kita ahlus sunnah, wahai ahlus sunnah, kita ini adalah orang-orang yang sedikit. Dimanapun kita bakalan jadi minoritas. Dimanapun. Ahlus sunnah itu adalah minoritas. Sedikit. Kita ini di mana-mana pun itu sedikit. Kita hanya bisa sekarang, kalau kita tidak bisa berdakwah dengan lisan kita berdakwah dengan akhlaknya. Ya, kita berdakwah dengan akhlak kita. Jangan sampai orang lari dari dakwah kita bukan dengan pemikiran kita yang kita bawa. Karena apa yang kita bawa itu adalah dengan dalil. Ya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai orang lari dari kita karena jeleknya akhlak kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang baik. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Banyak. Banyak. Di antaranya doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dengan sebaik-baiknya ciptaan, maka perbaikilah akhlakku. Engkau telah menciptakanku dengan ciptaan yang baik. Kita diciptakan sempurna oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada mata, ada hidung. Ya, fa ahsin khuluqi, maka perbaikilah akhlakku. Ya. Kalau kita mengaku diri kita ahlu sunnah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi adalah orang yang paling baik. Ya, sampai Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlaknya itu apa yang dicerminkan oleh Al-Quran. Apa yang dituliskan oleh Al-Quran itu ada di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Juga di antara doanya, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ini doa yang sangat indah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, berikanlah aku dengan akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberikan aku akhlak yang baik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'al akhlaq, dan jauhkanlah aku dari akhlak yang jelek. Kita memiliki perangai-perangai yang jelek, semua dari kita, ya, tanpa terkecuali. Wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrifu anni sayyi'aha illa. Tidak ada yang bisa merubah, ya, akhlak jelek tersebut kecuali Engkau, ya Allah.
Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi akhlak yang baik. Jangan sampai orang lari dari kita bukan karena pemikiran kita, tetapi karena akhlak kita yang jelek. Akhlak kita sama tetangga, akhlak kita sama teman, akhlak kita sama orang sekitar. Ya, jangan sampai orang udah kenal sunnah, makin dia nggak bisa bersosial sama keluarganya, sama tetangganya. Ya. Padahal dikatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ya. Dan siapa yang beriman, kata Nabi yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Pada siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam. Ini di antara akhlak. Kalau kamu nggak bisa berkata dengan kata yang baik, maka hendaknya diam. Akhlak kan? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Akhlak. Memuliakan tamu adalah akhlak, adab. Ya. Kemudian barang siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia falyukrim jarahu. Maka dia memuliakan tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya. Itu juga akhlak. Ya. Jangan sampai kita hidup di satu tempat menjadi ganggu kepada orang lain. Orang lain menjadi tidak tenang. Ya, bengah-bengah ka pudip lagu mengganggu orang lain bengah. Ya, pudip lagi pakai speaker, urang samping karu. Ini bukan bagian dari adab. Ya. Buat keyboard atau apa, main piano atau apa. Apa kata Nabi? Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Ya. Siapa dia? Orang yang tidak merasa aman, tetangganya yang tidak merasa aman dari gangguan dari dirinya. Dia mengganggu siapa? Tetangganya. Dan sampai kita menjadi penyakit, menjadi orang lain. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Inilah jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi udah baik akhlaknya. Ya, orang yang kita yakin bahwasanya Nabi orang yang paling baik, ya. Tetapi tatkala mendakwahkan dakwah tauhid, beliau akan dibenci. Ya, kita harus bersabar. Kita harus banyak bersabar, bukan hanya bersabar aja, banyak. Harus super sabarnya. Ya. Kita tutup pengajian di malam hari ini dengan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agar kita bisa bersabar di atas sunnah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, sayati 'alan nas zamanun as-sabir fi dinihim kal qabid 'ala jamar. Akan datang suatu zaman kepada manusia orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam layaknya memegang bara api. Panas? Iya, pasti. Panas. Namanya juga bara api itu panas. Tetapi kita menggenggam hal tersebut. Karena itu kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga sedikit ini memberikan manfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.